Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Pak JB masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, masih Ya. bergabung, Mas David. Oke, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Ada beberapa orang yang mempertanyakan untuk Bang Bukopin, Pak Jimmy, BPKP. Kita akan coba sapa, ini dari Bintaro. Mau tanya bagaimana gerak BPKP sampai dengan Jumat, sampai dengan akhir pekan, Pak Jimmy. Kemudian kita akan coba sapa juga Pak Antoni di Tangerang Selatan, juga menanyakan untuk BPKP, arah dan trennya akan kemana ini. Analisis Anda untuk BPKP, Pak. Oke, untuk BPKP ya, saya langsung saja. Kebetulan kan dari pemegang saham ya, rapat umum pemegang saham menyetujui adanya private placement seperti itu yang ditujukan untuk Kokmin Bank. Dari ini sentimennya sangat bagus untuk BPKP, oleh sebab itu beberapa hari mengalami kenaikan. Nah, saya melihat untuk BPKP sendiri trennya masih cenderung menguat, namun hari ini penutupan nampaknya ada kecenderungan untuk mengalami koreksi sehat untuk beberapa hari ke depan. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Namun trennya masih tetap di dalam tren uptrend jangka menengah maupun jangka panjangnya masih cukup bagus. Nah, support yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah 240 sampai dengan 250. Dan untuk resistennya berada di dalam 280 sampai dengan 300. Oke. Supportnya saya ulang kembali 240 sampai dengan 250, resistennya ada di 280 sampai dengan 300. Ya, sementara posisi penutupan perdagangan sesi kedua hari ini ditutup flat di 264. Jawaban untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan, kemudian juga dari Bintaro tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Tapi sampai dengan Jumat ini support dan resisten ini 280 sampai 300 ini, Pak. Masih tetap valid, betul. Oke. Karena saya melihat ada potensi untuk penurunan terlebih dahulu di saham BPKP, koreksi sehat lah. Baik. Kita lanjutkan Pak Jimmy. Amanda, tanpa menyebutkan lokasinya di mana, mempertanyakan untuk semen Batu Raja, Pak. Sudah ambil posisi di 600, berapa support dan resistennya? SMBR, Pak Jimmy. Baik, untuk semen Batu Raja ya, itu Amanda. Saya boleh sedikit kasih bocoran, saya juga sendiri ikut di dalam semen Batu Raja ya, seperti itu. Jadi kita bersama-sama menjadi investor atau trader di semen Batu Raja. Saya melihat untuk semen Batu Raja ini kecenderungannya sudah mulai bergerak aktif dan ini memberikan saya melihat ada kecenderungan untuk kembali mengalami kenaikan seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk support dan resisten, untuk supportnya saya melihat harusnya sudah tidak jauh-jauh ya dari harga saat ini, jadi kurang lebih di sekitar 580 sampai dengan 600. Kemudian untuk targetnya sendiri dari semen Batu Raja, saya melihat ada di posisi 680 sampai dengan 700. Oke, dengan penguatan signifikan di penutupan sesi kedua ya, hari ini potensinya esok ada peluang profit taking, Pak Jimmy? Untuk profit taking, peluang tersebut masih ada ya, tetapi saya lebih melihat kalau misalnya masih ada potensi untuk pelemahan, kita bisa itu tetap mengakumulasi seperti ini. Baik, untuk SMBR ini kita beralih ke Pak Andik dari Mojokerto. Untuk tower, Pak Jimmy, apakah masih layak di hold? Untuk pekan ini sudah ambil posisi di 1060, Pak. Untuk tower secara fundamental dan jangka panjang bisa dipertimbangkan seperti itu. Tapi kalau misalnya time frame-nya relatif lebih pendek ya, sampai dengan jangka menengah, nampaknya tower setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak dari bulan Maret ya sampai dengan bulan Agustus ini, sekarang tower sedang memulai untuk fase penurunannya, koreksinya seperti itu. Namun kalau secara fundamental perusahaan ini saya lihat sangat bagus sekali. Baik, ambil posisi di 1060, sementara posisi saat ini di 1045 melemah di 1,42%. Anda lebih rekomendasikan untuk hold atau lebih ke arah sell di sini dengan potensi penurunan yang Anda sebutkan tadi, Pak Jimmy? Saya akan merekomendasikan untuk sell atau melakukan stop loss. Baik, stop loss di level berapa yang bisa diperhatikan, Pak? Mungkin di level saat ini ya, kalau misalnya kita bicara penutupan hari ini 1045, mungkin bisa dipertimbangkan.
Baik, Pak Andik dari Mojokerto, dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Jimmy. Ada Ibu Sulis di Pekalongan. Terima kasih Ibu Sulis sudah berpartisipasi bersama kami. Untuk saham Farmasi, masih cukup menarik untuk dikoleksi maksudnya dalam hal ini Pak Jimmy. Untuk pekan depan ada PH dan juga PYFH ini. Analisis Anda Pak Jimmy, Farmasi dari sisi sentimen vaksin ini Pak. Oke, jadi untuk saham Farmasi sendiri ya, memang saat ini berita-berita yang menopang ini selalu terkait dengan vaksin seperti itu ya. Jadi dan saya melihat berita-berita ini sudah mulai melandai. Ini sudah bukan sesuatu hal yang baru lagi. Kita akan menunggu sampai dengan vaksin ini muncul seperti itu ya. Baik. Sehingga saya lebih melihat untuk wait and see terlebih dahulu. Karena momentumnya bagi saya sudah mulai pudar. Oke, sudah ambil posisi mungkin untuk PH Pak? Nah, untuk PH, apakah tadi disampaikan di posisi di PH? Tidak disebutkan Pak Jimmy. Oke, mungkin agak sulit ya kalau misalnya sudah memiliki posisi ya, tetapi saya melihat begini, untuk PH sendiri dari pergerakan harga sahamnya, saya relatif cenderung melihat adanya penurunan seperti itu. Oke. Ibu Sulis tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum nih Pak. Jadi cukup sulit kita untuk menganalisisnya. Lebih ke arah potensi penurunan untuk PH begitu Pak Jimmy ya? Betul sekali. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Andi Indra yang ada di Malang. Lebih ke poultry Pak. Cepin, support dari resistennya Pak Jimmy. Langsung saja teknikalnya Pak Jimmy. Oke, baik. Untuk Cepin ya, saat ini masih berada di dalam fase konsolidasi atau stabilis dengan supportnya yaitu adalah 5.900 sampai dengan 6.000, itu sudah mulai mendekati support. Kemudian untuk resistennya itu berada di 6.400 sampai dengan 6.500. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ke Fani di Jakarta Pak. Untuk Telkom, analisisnya Pak Jimmy. Oke, setelah beberapa bulan ya mengalami fase penurunan, menurut saya Telkom ini sudah sangat menarik sekali untuk kita cermati. Kita bisa melakukan akumulasi karena saya melihat seharusnya Telkom sudah relatif cukup di bottom seperti itu. Baik, selanjutnya ada Jokowi nih Pak untuk Dimas Pak Jimmy, ada di 215, singkat saja Pak. Mohon maaf, sama apa? Dimas. Oh, Dimas, oke. DMAS Pak. Nah, untuk saham Demas ya, trennya masih cukup terjaga dengan baik. Namun ada potensi untuk mengalami pelemahan ya. Nah, kuncinya di dalam saham Demas ini nampaknya akan berusaha mempertahankan level fraksi maupun level psikologis di 200. Sehingga kalau misalnya kita cermati pergerakan dari saham ini, kalau misalnya berada di bawah harga 220, nampaknya boleh untuk mulai diakumulasi. Seperti itu. Oke, jadi untuk target resistennya akan berada di harga 240 sampai dengan 250, dan kalau misalnya melanjutkan uptrendnya, seharusnya bagi Demas akan mudah sekali untuk harganya naik di atas 50. Baik, dari Jokowi ada Dimas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain Pak Jimmy, tapi waktu kita cukup terbatas ini Pak Jimmy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, rekomendasi dan ulasan dari Anda, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak Jimmy, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas Vivi, sehat selalu juga. Baik, Bapak Jimmy Dimas Wahyu yang merupakan pengamat pasar modal, dan pembahasan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di ID Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devi San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.